HGU lahan di IKN hingga 190 tahun nih. Apa sih Pak untung ruginya kebijakan tersebut untuk IKN khususnya bagi masyarakat Indonesia nih Pak? Nah, saya khawatirkan itu akan jadi hambalang kedua. Hmm. Bagaimana proses perizinan? Bagaimana proses-proses perampasan ini shareholder? Kemudian nggak bermodal minta share. Kan itu yang terjadi. Kemudian korupsi. Ya dia melihat itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Medcom. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Firdaus dalam program Medcom hari ini. Sobat Medcom, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Ini berkaitan soal hak guna usaha lahan di IKN yang hingga 190 tahun. Apa untung ruginya kebijakan tersebut khususnya buat IKN dan juga masyarakat Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih jauh nih terkait aturan baru ini soal HGU lahan di IKN, kita akan bahas lebih dalam bersama Pak Agus. Ya. Selamat sore Pak Agus, salam sehat. Selamat sore, Firdaus. Ya. Ya, Pak Agus, langsung aja Pak Agus, ini soal HGU lahan di IKN hingga 190 tahun nih. Apa sih Pak untung ruginya kebijakan tersebut untuk IKN khususnya bagi masyarakat Indonesia nih Pak? Ya, secara umum saja, mau 200 atau 500 tahun juga nggak ada gunanya. Karena siapa yang mau datang situ? Oke. Investor datang situ mau ngapain? Kan bukan soal hak guna tanahnya saja, banyak hal. Misalnya, mana ada investor mau datang ketika tanahnya atau lokasinya masih greenfield, artinya tidak ada apa-apa. Dia mau nanam apa? Dia kan pasti bertanya, berapa orang mau di sini? Terus kira-kira itu yang menetap, yang datang berapa? Apa saja di sini? Kalau saya bangun, kapan baliknya modal itu? Nggak peduli soal tanah 200 tahun, 500 tahun, kalau itu nggak ada bisa dijawab, dia nggak akan datang. Buktinya kan sudah ada. Saya sudah ingatkan Pak Presiden 3-4 tahun yang lalu. Nggak bisa membangun sebuah infrastruktur yang masih greenfield dengan dana swasta atau investasi. Nggak bisa. Karena investor datang melihat kalau sudah jadi, infrastruktur itu harus dibangun pakai APBN. Itu saja. Oke Pak. Nah, kalau dari pengamatan Pak Agus nih soal kebijakan ini yang memberikan HGU hingga 190 tahun lamanya, apakah ini seperti langkah frustrasi pemerintah nih agar IKN ini dilirik investor, Pak? Ya seperti itu, tapi saya katakan tadi mau 500 tahun nggak akan ada yang melirik. Karena kan orang tidak mau investasi itu bukan karena hanya HGU-nya. Iya, salah satunya itu HGU-nya. Ya kan? Tetapi bagaimana proses perizinan? Bagaimana proses-proses perampasan ini shareholder? Kemudian nggak bermodal minta share. Kan itu yang terjadi. Kemudian korupsi. Ya dia melihat itulah. Bukan hanya melihat HGU. Satu-satu iya. Gitu. Kalau dari pengamatan Pak Agus sendiri, apa sih yang kira-kira menjadi barrier dari para investor ini untuk masuk? Yang dilihat di IKN itu apa sih yang sehingga mereka kayaknya nggak usah deh dulu, kita lihat dulu atau gimana? Nah, ditanya lagi. Tadi kan sudah saya jawab itu. Jadi kalau ke IKN itu, ini saya ulangi lagi. Ya. Investor akan masuk ketika sudah ada prasarana yang bagus. Artinya apa? Infrastruktur sudah jadi. Kan dia pasti menghitung berapa orang akan datang ke situ atau yang tinggal di situ. Apa pekerjaannya? Kalau saya investor suruh bangun mall, berapa orang di situ? Suruh bangun hotel, berapa orang yang akan datang? Suruh bangun sekolah, berapa anak yang sekolah di situ, tingkat apa? Semua itu in detail, bukan kayak jual kacang di warung Madura atau warung Tegal. Nggak bisa. Oke. Berarti emang infrastrukturnya harus selesai dulu gitu ya Pak, baru bisa investor bisa Iya, ya? tidak bisa investor tidak mau. Coba suruh investor bangun jalan di Mamuju sana, mau nggak dia? Orang nggak ada orang, nggak akan mau. Jadi presiden jangan terburu-buru, dia kan ininya pengennya cepat pindah, mana ada. Ibu kota pindah itu paling cepat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum tentu. Ngapain 2 tahun? Nggak ada. Yang saya khawatirkan itu akan jadi hambalang kedua. Nah ini kan juga udah kemarin juga ada rencana presiden bulan Juli ini udah mulai berkantor di sana, tapi akhirnya meleset gitu ya Pak ya. Nah ini kan sudah publik juga mungkin para investor juga sudah melihat, oh ini rencana presiden berkantor Juli aja ini nggak bisa terlaksana gitu. Bagaimana ke depannya dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana pemerintah menyikapinya hal ini nih Pak? Kemunduran-kemunduran yang terjadi mungkin juga nanti upacara kemerdekaan yang rencananya digelar di sana kemungkinan bisa nggak jadi juga digelar di sana. Ya, kalau Anda ngikutin Google saya dari 5 tahun yang lalu itu jelas. Jadi tidak bisa infrastruktur itu dibangun dengan cepat. Pasti kualitasnya buruk dan OPEX-nya atau operation expenditure-nya mahal. Terjadi contoh, sebut saja bandara, pelabuhan, jalan tol, macam-macam. Semua cost-nya tinggi. Coba lihat, cost-nya tinggi. Karena dibuat dengan semena-mena cepat, nggak bisa. Nggak bisa orang bikin gitu. Apalagi korupsi kita tinggi sekali.
Ya sudah, Ya, itu koruptor korupsi semua kan. ya, 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 ya. Jadi gimana ya? Presiden ini kan maksa nih Pak. Kalau sampai sekarang gitu, Ya terserah beberapa. presiden mungkin dapatnya wangsit atau dapat dari dukunnya nggak tahu saya. Ya, tapi kan beberapa waktu lalu sempat mengundang para investor kan ya datang ke IKN terus bilang Gini sepertinya loh, undang sudah ada investor investor yang ini. mau masuk gitu. Gini, nggak bisa undang investor. Oh dia tertarik betul. Oh dia mau bikin MOU betul. Setelah dia Ya, lihat, ah nggak ngapain, dia pergi aja. Nggak ada urusannya dengan MOU. Itu nggak ada dampak hukumnya membatalkan MOU. Kayak kita nembak cewek gitu, belum apa-apa udah gue nggak suka nih. Ternyata hitam, dia pergi atau ternyata dia keputihan, dia pergi, nggak masalah. ya, ya, ya. Berarti Jadi kalau itu bisa bisa kita tarik kesimpulan, oh apa ya, omongan Pak Jokowi waktu kemarin ngundang para investor itu yang dia bilang sudah banyak investor yang masuk, tapi yang saya belum yang bisa mana, buka angkanya yang itu asing apa yang lokal? nggak realistis ya Pak? Enggak, yang mana yang ada masuk? Investor lokal atau Ya, investor asing? asing kalau nggak salah di Asing nggak Mokoling ada yang itu. datang, ngelongok aja dia buka aja Zoom. Ngapain dia datang? Kan dia punya chamber of commerce-nya di sini. Tinggal tanya dubesnya, ada jadi apa? Nggak ada, adanya buaya buaya muara, buaya darat. Ah, nggak mau gua ke sana. Kan gampang. Ya, oke Pak, berarti kan sekarang PR-nya adalah untuk IKN supaya bisa berjalan inilah terwujudnya infrastruktur yang istilahnya sudah ideal gitu ya untuk investor masuk. Nah ini kan PR-nya masih banyak nih Pak. Kira-kira apa Lu hal ngomong yang harus ideal mah, kalau yang ideal itu dilakukan pemerintah? Tuhan, nggak ada. Ya, duitnya ada nggak? Terus ini presiden yang baru mau nggak? Milih makan gratis atau IKN? Ya, Coba ya. lu jawab sendiri. Sejauh ini makan gratis ya Ya udah, sudah ada programnya. ya udah. Berarti bakal jadi hambalang doang dong kalau begitu ceritanya Ya Pak. kan itu perkiraan saya yang biasanya benar. Perkiraan gua soal infrastruktur, soal kereta cepat kan benar. Tapi kan sudah saya sampaikan, baik resmi tidak resmi. Nah, di jalan kan bukan kan gua bukan pejabat. Nggak bisa apalagi maksa presiden. Hmm. Ya kan? Tapi Berarti udah kita kasih tahu. berarti akan sia-sia dong Pak. Ini investasinya kan sebenarnya dari pemerintah dari APBN aja udah cukup banyak nih Pak untuk IKN Kan gitu. yang Kalau bilang misalkan harus sia-sia kan terjadi Anda, seperti bukan. hambalang mau di mana? Ya kan yang bilang Ya, sia-sia kan Anda, bukan gue. Ya kan? ya tapi kalau dari saya tangkap dari kesimpulan yang Bapak dibilang akan menjadi hambalang dua, ini kan sudah apa ya agak susah gitu untuk kita optimis IKN ini bakal berjalan seperti yang diharapkan Pak Presiden. Ya iyalah, kan saya udah bilang berkali-kali, mau pindah itu tahun depan upacara, ngapain? Sekarang lu tahu nggak, itu upacara mau berapa ribu orang, sampai hari ini belum putus. Sana harus pakai bis listrik. Siapa yang punya bis listrik ratusan? Kalau dia 3.000 aja, tidur di mana? Hotelnya Samarinda penuh, Balikpapan penuh. Yang saya dapat kabar, kamu yang tidak dapat hotel tidur di kapal perang. Satu kapal bisa muat 700 orang. Nah, kalau Anda mau ke sana bisa pakai getek karena pesawat udah penuh. Jadi tidur di kapal. Kan ini terburu-buru, ngapain sih? Di mana? Ibu kota baru terakhir yang saya lihat itu di New Cairo. Di Kairo. Cuma 60-70 kilo jaraknya. Karena Hmm. saya tahun 2018-2017. Nggak ada yang tinggal di situ. Hmm. Oke, Saya, oke, oke. Ya, ya, ya. Sekarang boleh lah kita sekarang berpikirnya optimis gitu ya Pak ya. Kalau IKN, proyek IKN boleh. ini nggak akan Masih terjadi 20 seperti tahun lagi. 20 tahun lagi lo baru boleh bilang optimis. jauh Serius. banget Pak. Ini kan udah terlanjur Lo pikir pembangunannya sudah coba berjalan lo nih Pak. punya coba lo cari rumah sekarang. Lo mau pindah rumah, apa yang lo harus lihat? Hmm. Kan kondisi tanahnya, milik apa Ya, enggak? betul. Ini Betul. ada sertifikat apa enggak? Airnya bagus enggak? Jalannya aksesnya bagus enggak? Ya. Transportasi ada enggak? Ini punya siapa? Kan gitu. Hmm. Itu rumah. Warung lo geser aja ke kanan, lo kamu mesti ngitung berapa jauh nih ngangkatnya. Lo bikin Betul, ibu betul. kota? Betul, betul. Ya itu aja. Ya. Nah, kalau sekarang kita bicaranya realita yang sudah terjadi gitu Pak. Kalau 20 tahun kayaknya terlalu lama gitu kita sayang juga yang sudah dibangun. Kalau Ya lo misalkan panggil memang aja harus Roro Jonggrang suruh bangun. kalau memang harus berjalan gitu ya, apa yang harus menjadi prioritas dari pemerintah gitu. Kalau memang ini mesti harus jalan di kabinet Duitnya, berikutnya. duitnya. Investor berarti ya. Masuk Jangan berharap investor. Nggak akan ada yang datang investor ke situ kalau masih belum beres kayak hutan gitu. Lu berarti udah pernah ke APBN sana ya, belum? duit dari APBN ya. Iya, lu udah pernah ke sana belum? Coba lihat ke sana pas musim hujan. Hmm. Lu mesti bawa pakai baju renang karena lumpur semua di situ. Nah, jadi nggak bisa. Positifnya apa? Ya dikerjain aja. Kapan selesai? Ya itu tadi, 15-20 tahun ke depan. Iya. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan ini obrolan kita
ada yang dengar gitu Pak, sehingga bisa menjadi masukan yang berharga gitu ya buat terutama yang masih Kayaknya sih enggak, buat presiden jalan terus, lihat aja. ya minimal ada pertimbangan sedikit gitu Pak dari yang Ada, gue udah optimistis menjadi yang puluhan sedikit kali ngomong. realistis gitu. Gue udah puluhan kali nyampaikan gini. Ya karena kan memang dia yang mencetuskan ya, dia Nah, ada tanggung jawab moral harus menyelesaikan sebelum masa jabatannya berakhir Pak. nah itulah, Anda yang bilang lah, bukan gue. Ya. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Agus atas obrolan-obrolannya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi, kita lihat lagi nanti apa yang terjadi di IKN, mungkin nanti Ya, ntar 20 tahun lagi kalau gue masih hidup ya. Kalau 20 tahun lagi gue masih hidup, kita diskusi lagi, oke? Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Selamat sore, salam sehat selalu. Sore.